Oke guys, balik lagi di sini bersama dengan saya. Kali ini kita akan mengadakan touring ringan guys, keliling Jawa Barat. Mulai dari Jakarta guys. Ya, kali ini kita akan melintasi Jalan Ranca Bali ya guys, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Untuk start saya dari Jakarta mulai jam setengah 3 pagi ya. Dan untuk informasi ini saat ini berada di jam setengah 9. Untuk perjalanan dari Jakarta saya mengambil jalur puncak ya. Eh, Kebetulan karena keadaannya gelap, jadi saya tidak videokan juga ya, karena selain gelap juga hujan juga guys di jalanan. Dan untuk perjalanan dari Jakarta hingga ke alun-alun ini kita memakan waktu sekitar 6 jaman ya guys. Dengan jarak tempuh sekitar 210 km. Perjalanannya pun naik turun ya, melintasi daerah pegunungan ya, dan jalannya pun tidak mulus-mulus amat ya guys. Di daerah ini perjalanannya cakep banget guys. Untuk pemandangan alam di kiri kanannya ini, selain banyak kebun teh, ada juga pegunungan ya, dan udaranya pun di sini adem ya, adem-adem cerah seperti ini ya. Karena perjalanan tadi saya dari Jakarta sampai ke daerah di Padalarang diguyur hujan ya. Ini untuk informasi, ini adalah keadaan di hari Minggu 30 November 2025 ya guys. Untuk yang hobi cornering juga, Jalan Ranca Bali ini menurut saya rekomen banget guys, karena di sini banyak tikungan-tikungan yang lumayan tajam juga guys. Dan perjalanan seperti ini bisa buat rider-rider tidak ngantuk ya, karena kita bisa konsentrasi terus ya untuk nikung-nikung jalanan, dan menyenangkan juga guys. Dibandingkan harus jalan lurus terus panjang, itu biasanya bisa bikin para rider itu mengantuk ya guys, dan sangat membahayakan. Kalau jalanan seperti ini yang kita perlu perhatikan adalah rem aja ya. Rem kendaraan harus benar-benar fit ya, terutama yang bawa Matic. Biasanya karena tidak ada engine brake, maka remnya harus benar-benar diperhatikan guys. Sementara itu di sebelah kiri ini banyak sekali ya area perkebunan untuk warga guys. Jadi warga yang tinggal di sini banyak bercocok tanam juga guys. Dan buat saya yang datang dari Jakarta, melihat daerah-daerah seperti ini sangat menyenangkan ya guys. Karena setiap hari kita harus melihat beton-beton, gedung-gedung bertingkat ya. Kalau melihat yang hijau-hijau ini rasanya benar-benar begitu menyejukkan mata ya. Selain menyejukkan mata, pikiran pun kita menjadi lebih fresh lagi, lebih semangat lagi guys untuk menjalani hari-hari. Dibanding kita harus banyak pikiran, stres, narkocoy. Ya, menurut saya ya perjalanan touring ini benar-benar bisa menyembuhkan semua kegalauan kita di masa-masa muda guys ya. Buat yang bawa pasangan, yang pasangannya suka marah-marah nggak jelas, suka ngambek, ngalor ngidul nggak jelas ya, menurut saya dengan diajak untuk touring bersama ini bisa membuat hubungan kalian menjadi lebih lengket lagi guys, seperti awal-awal berkenalan gitu guys, atau pada saat-saat first impression terutamanya guys ya. Sedangkan buat yang sudah menikah, yang uang belanjanya masih kurang ya, daripada istri kalian cemberut atau pasangan kalian cemberut nggak jelas ya, mending diajak muter-muter begini guys ya. Selain murah meriah, juga bisa menghilangkan stres guys. Sementara itu kita lihat di sini sudah banyak perkebunan teh ya guys, yang berhamparan di jalanan ini. Cakep banget guys ya. Dan ini mirip-mirip seperti yang ada di puncak Bogor ya. Mulai dari jalannya yang berkelok-kelok, yang dikelilingin oleh pegunungan ya,
Sekilas ini benar-benar sangat-sangat mirip ya, walau berbeda. Dan saran saya buat teman-teman yang ingin main ke daerah Ranca Bali Ciwidey Bandung ini, sebaiknya kalau datang ke sini, sampai di sini pagi-pagi ya guys. Karena dari pengalaman saya yang udah apabila kita bermain ke daerah pegunungan, biasanya untuk curah hujannya sangat-sangat tinggi ya guys. Jika dibandingkan dengan kita bermain di dataran-dataran rendah seperti ke pantai ataupun juga di kota-kota besar, tentu saja berbeda ya untuk keadaan cuacanya guys. Selain itu juga untuk keadaan di daerah ini biasanya kalau udah siang atau sore, jalanannya di sini sudah lebih macet ya guys jika dibandingkan dengan pagi hari. Seperti ini ya, jalannya masih lancar banget. Dan tempat ini menjadi tempat favorit saya ya apabila bermain ke daerah Bandung. Jadi apabila saya main ke daerah Bandung, saya tidak selalu harus ke kota Bandungnya ya guys, ke Dago atau apa gitu guys. Tapi saya lebih suka dengan tempat-tempat yang bernuansa alam seperti ini. Selain itu juga keadaan kota Bandung udah mirip seperti Jakarta ya guys. Keadaannya sering macet juga. Jadi kalau kita main ke sana harus spare waktu lebih lama lagi guys. Saya sudah banyak mengunjungi tempat-tempat pulau-pulau di Indonesia ya guys. Dan menurut saya keadaan alam di Jawa Barat ini benar-benar bagus guys. Tidak kalah dengan pulau-pulau lainnya ya. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Lombok. Menurut saya untuk keadaan alam di Jawa Barat ini juga benar-benar bagus guys. Mulai dari gunung-gunungnya, mulai dari lautnya, ya mulai dari danaunya, menurut saya cukup komplit juga guys di Jawa Barat. Dan harapan saya ke depannya semoga lebih maju lagi ya nantinya untuk pariwisata yang ada di Jawa Barat ini. Dan lebih dikenal lagi ya nantinya di dunia. Karena bisa mendatangkan penghasilan juga ya, baik dari wisatawan lokal maupun internasional nantinya. Jadi perekonomian di daerah ini bisa lebih hidup lagi ke depannya guys. Terutama buat masyarakat setempatnya ya. Semoga nantinya untuk kesejahteraannya bisa menjadi lebih baik juga guys. Sementara ini tikungan-tikungannya ini benar-benar asik banget ini guys. Buat yang suka dengan cornering di sini cocok banget guys. Karena tikungannya selain banyak panjang-panjang juga ya. Dan sangat menyenangkan guys riding di daerah sini. Terutama buat yang bawa motor-motor touring ya. Waduh, di sini bener-bener selain jalannya naik turun, nanjak, nikung, aduh, asik banget guys, nikmatin perjalanannya. Dan juga jalanannya tergolong mulus ya di sini. Ada tempat camping, Awi Langit. Buat yang datang ke sini untuk camping, untuk bobo kabin juga di sini banyak tempatnya ya guys. Jadi tinggal pilih aja mau suka yang kayak gimana ya. Karena di tempat ini selain udaranya sejuk juga ini pemandangan kebun tehnya juga ini luar biasa banget guys. Saya sangat-sangat suka ini. Kiri kanannya udah di masuk ke area kebun-kebun teh ini guys. Cakep banget. Selain itu juga udaranya di sini fresh banget ya, bener-bener menyegarkan sekali guys. Pandangan jalan baliknya lebih bagus. Sambil kita nikung-nikung, sambil ngelihat kebun teh, ya bener-bener ini bener-bener memanjakan mata sekali ya. Dan buat teman-teman yang ingin turun ke kebun-kebun teh ini main, boleh ya guys, kita tinggal parkir di samping seperti orang tadi, kita tinggal turun ke bawah dan gratis loh guys, tidak harus bayar. Ya, seperti orang-orang yang parkirin motornya ini. Cuman kita juga harus berhati-hati ya, takutnya ada ular guys. Ya, tapi sepertinya enggak deh guys. Karena ular juga biasanya takut ya jika didatengin orang banyak.
takut dimasukin karung ya, dijadiin sate. Kalau di Jakarta sate ular itu banyak sekali guys dijual di daerah Mangga Besar, karena diyakini mampu mengobati sakit kulit dan juga meningkatkan kesehatan buat para pria-pria maco guys. Gak ada hubungannya sih sebenarnya guys dengan konten ini ya, cuman kita buat asik-asikan aja guys, biar yang nonton konten ini tidak bosen guys dengan ucapan saya yang begitu-gitu aja guys ya. Jadi saya perlu sedikit menghibur juga ya. Dan saya juga bersyukur ya, sampai ke tempat ini kita tidak dikasih hujan lagi guys, seperti perjalanan saya dari Jakarta yang diguyur hujan guys. Sementara itu banyak yang turun ke bawah ya guys, memarkirkan motornya di sini sambil foto-foto di bawah sana guys. Ya, bener-bener keren juga guys. Ya, selain gratis juga ya untuk masuk ke sini, kita tidak perlu bayar. Buat yang mau nongkrong sambil ngopi-ngopi juga di pinggir sini banyak ya guys ya. Ya, dan enak ya rasanya untuk berlama-lama di area kebun teh ini. Ya, selain untuk cuci mata juga ya, kita bisa sambil ngopi-ngopi, ngobrol, makan yang anget-anget ya, seperti yang berkuah panas-panas ya, dengan keadaan dingin seperti ini. Waduh, rasanya bener-bener mantap banget guys. Emang untuk bahagia itu kita tidak harus selalu mahal ya, karena kadang yang sederhana pun bisa buat kita bahagia loh guys. Sambil duduk-duduk lesehan seperti ini, melihat kebun teh ke belakang ya, menurut saya menyenangkan juga guys. Buat warga Bandung khususnya yang tinggal di kota Bandung, jika ingin main ke tempat ini sangat-sangat dekat ya guys, tidak jauh dari kota Bandung. Tidak sejauh orang Jakarta yang ingin main ke Puncak Bogor ya. Untuk biaya bahan bakar atau bensin dari Jakarta sampai ke tempat ini saya baru isi 35.000 ya, dan belum isi lagi guys. Untuk keadaan motor saya adalah Supra X125 Hell-in ya, motor lama guys. Tapi dibawa ke sini masih oke juga guys, dan keiritannya luar biasa ya. Untuk 1 liternya itu bisa mencapai 70 km guys. Dan untuk bahan bakar yang saya pakai adalah Pertamax ya. Ini sudah menempuh perjalanan hingga 210 kilometeran guys sampai tempat ini. Dan untuk bahan bakar sampai saat ini masih aman ya, belum minta untuk diisi lagi. Mungkin saat pulangnya kita baru isi balik guys. Dan biasanya kalau kita main ke daerah pegunungan ini untuk bahan bakar pergi dan pulangnya berbeda ya. Karena saat pulang kita biasanya turun terus guys, dan tidak banyak mengkonsumsi bahan bakar ya saat pulangnya guys. Dan di perjalanan ini saya boncengan ya berdua. Jadi tergolong irit juga guys untuk perjalanan kali ini. Masih dapat 1:70 kilo ya dengan bahan bakar Pertamax. Jadi untuk motor tua tahun 2012 ini masih tergolong sangat-sangat irit ya guys. Bahkan untuk saat ini motor ini menurut saya menjadikan motor ini motor yang paling irit guys yang ada di Indonesia yang pernah saya pakai ya. Memang untuk keiritan dari Supra injeksi ini memang masih belum ada lawan ya untuk saat ini guys. Selain itu juga dari sisi torsinya cukup ngisi ya guys ya, untuk melibas tanjakan-tanjakan ringan seperti di daerah Bandung ini guys. Tapi menurut saya untuk idealnya kalau ingin berboncengan sebenarnya motor-motor dengan cc 150 cc lebih disarankan ya. Karena selain cc-nya yang besar, torsinya yang lebih ngisi ya untuk tanjakan, dan biasanya motor-motor 150 cc itu untuk ukuran bannya lebih besar ya, dan
membuat pengendara lebih stabil, lebih mantap lagi guys, dari segi jalan, dari segi power untuk nanjak ya. Menurut saya lebih nyamannya ya guys ya. Walaupun dengan 125 cc pun kita bisa melibas tanjakan-tanjakan seperti ini ya. Sementara itu ini pemandangan kiri kanannya bener-bener cakep banget guys. Ini bukan kaleng-kaleng lagi ya guys ya. Aduh, saya benar-benar merasa betah banget guys untuk berlama-lama melintasi jalan-jalan ini ya. Ya, semuanya serba hijau di sini guys. Selain itu juga di sini posisi kebun tehnya terlihat sangat-sangat dekat ya dengan kita ya guys ya. Dari jalan tidak jauh ya. Untuk yang touring melintasi tempat ini kebanyakan dari mereka menggunakan motor matic ya guys ya. Ya, mungkin motor matic untuk saat ini udah menguasai penjualan motor yang ada di Indonesia ya guys ya. Karena selain simple, untuk kaum hawa pun lebih mudah ya menggunakannya. Ya, karena motor matic umumnya lebih pendek ya guys ya. Jadi buat yang tingginya kurang bisa mencapai guys. Selain itu dikemudikannya pun lebih mudah ya, tinggal gas rem aja guys. Ya, jadi umumnya sekarang orang lebih banyak menggunakan motor matic ya dibandingkan dengan motor gigi ataupun motor kopling. Karena selain itu kepraktisannya pun jauh-jauh lebih praktis ya jika dibandingkan dengan motor gigi ataupun motor kopling. Kita tidak perlu repot-repot oper-oper gigi guys. Ya, terutama apabila melalui jalan yang naik turun seperti pegunungan ini. Sedangkan untuk keadaan cuaca di sini agak mendung ya guys, tapi tidak hujan yang penting. Karena saya seharian dari Jakarta menuju Bandung ini saya sudah disiram hujan ya guys ya. Ya mudah-mudahan sampai di sini walau mendung-mendung begini tapi tidak hujan ya guys. Jadi kita bisa sama-sama ya menikmati perjalanan, karena kalau sudah hujan biasanya kita udah kalang kabut guys. Boro-boro bisa menikmati perjalanan ya, untuk duduk santai pun kadang-kadang kita pikiran kita sudah tidak nyaman ya, ditambah lagi apabila celana basah, baju basah, ya dingin juga guys. Apalagi kita main di daerah pegunungan seperti ini ya, yang curah hujannya tergolong cukup tinggi ya guys ya. Untungnya sampai di sini cukup cerah ya guys, dan keadaannya pun di sini saat ini tidak macet ya, tergolong lancar jaya guys. Sementara itu yang ingin jajan-jajan juga banyak ya tersedia di pinggir kiri maupun kanan guys. Jadi nggak usah khawatir ya, yang mau ngopi-ngopi, makan, jajan di sini ya udah disiapkan guys tempatnya. Buat teman-teman juga yang mau duduk-duduk di kebun teh bisa ya guys ya, bawa tikar dari rumah dan duduk di sebelah sana. Dan tidak dilarang guys, di sini bebas dan tidak ada yang memungut biaya guys. Dan ini juga salah satu alasan saya ya kenapa suka berliburan ke Jawa Barat, karena menurut saya liburan ke daerah Jawa Barat ini selain murah meriah, makan semuanya tidak mahal, semua biayanya pun terjangkau. Menurut saya di sini kita bebas pungli juga ya guys ya. Sedangkan untuk tarif penginapan di daerah sini pun tergolong cukup murah ya. Mulai dari harga 200 ribuan ya untuk 2 orang. Jadi ya masih cukup terjangkau juga guys. Jadi buat teman-teman yang ingin berlama-lama di sini juga menurut saya masih oke ya guys ya. Tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam ya, karena semua yang di sini masih terjangkau guys. Sedangkan untuk tempat-tempat wisata di sini pun menurut saya masih cukup terjangkau ya, mulai dari 25.000 hingga 70 ribuan ya guys.
untuk tiket per masuknya. Dan pilihannya juga cukup banyak ya. Tinggal dipilih-pilih aja ya. Kebanyakan wisata alam, guys. Dan juga untuk jalan touring di sini kita tidak perlu cepat-cepat ya. Kita bisa jalan santai 40-60 kilometeran aja guys, sambil menikmati perjalanan dan juga pemandangan kebun-kebun teh di kiri dan kanan jalan ini guys. Sayangnya di daerah ini sepertinya untuk kendaraan umum agak jarang ya guys ya. Ya, jadi untuk yang mau liburan ke sini sebaiknya bawa kendaraan pribadi guys. Karena saya lihat dari tadi ini untuk kendaraan umum tidak ada ya guys ya. Tapi saya tidak tahu ya kalau hari-hari biasanya ini kendaraan umum ada atau tidak. Tapi kalau hari ini saya perhatikan hampir diperkirakan tidak ada kendaraan umum ya guys ya yang melintasi jalan ini. Padahal kalau banyak kendaraan umum yang warawiri di daerah ini mungkin akan lebih mempermudah ya untuk wisatawan yang datang main ke sini guys. Karena yang datang dari luar kota pun banyak ya yang ingin main ke tempat ini. Mungkin ada yang naik kendaraan umum seperti bis, kereta, dan sebagainya. Mungkin kalau tidak ada kendaraan pribadi ya kita harus sewa kendaraan pribadi ya guys, seperti motor ataupun mobil ataupun travel ya. Jadi bisa melintasi jalan ini. Dan harapan saya ke depannya semoga lebih maju lagi ya untuk pariwisata yang ada di Jawa Barat dan juga Bandung ini guys. Sehingga nantinya banyak wisatawan-wisatawan asing yang datang ke sini ya. Jadi tidak cuma wisatawan-wisatawan lokal aja yang datang ke sini. Karena sepanjang perjalanan ini saya tidak melihat ada wisatawan asingnya guys ya yang berkeliaran di daerah ini. Ya, karena semakin banyak wisatawan asing, semakin banyak juga ya devisa negara yang datang ke negara kita ini guys. Sehingga bisa mengurangi juga jumlah pengangguran yang ada, sehingga pariwisata kita pun lebih dikenal lagi ya di dunia. Karena Indonesia itu indah ya dengan segala potensi alam yang ada, dan menurut saya sangat sayang sekali guys jika tidak diperkenalkan untuk orang-orang luar negeri guys. Untuk itu ya peran pemerintah sangat penting ya guys untuk mengemas semua pariwisata yang ada di Indonesia ini. Karena apabila turis-turis memiliki kemudahan dalam berpariwisata di negara kita, mungkin wisata di negara kita ini mampu mengalahkan negara-negara lain loh guys. Karena yang saya perhatikan untuk pariwisata di negara kita ini masih tergolong sulit ya untuk digapai para wisatawan asing. Untuk mencapai tempat ini masih butuh perjuangan yang lebih keras lagi ya pastinya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini juga ya yang membuat mereka minim dengan pengetahuan, minim dengan informasi tentang pariwisata yang ada di negara kita ya. Jadi tugas kita ya untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di negara kita lebih luas lagi guys. Biar lebih dikenal lagi ya nantinya. Sementara itu di sini banyak mobil-mobil 4x4 ya. Ya, mungkin ia ingin adventure di sini guys. Ya, atau off-road. Karena di sini juga ada tempat-tempat untuk off-road ya guys ya. Jadi buat yang hobi off-road juga bisa main ke sini guys. Dan pariwisata yang terkenal di daerah sini adalah Danau Situ Patenggan ya. Dan juga Kawah Putih guys. Dan tempatnya juga cukup rekomen ya untuk Danau Situ Patenggan.
Untuk tiket masuknya per orang dikenakan 25.000 ya. Dan apabila menggunakan motor, parkirnya Rp10.000 guys. Untuk harga dan juga tiket masuknya menurut saya masih cukup terjangkau ya di daerah situ Patenggan ini guys. Buat yang ingin duduk-duduk di tepi danau juga gak usah khawatir ya, karena disiapkan tempat duduk dan juga tikar guys, disewakan di sana. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Tetap semangat dan cintailah dirimu. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.